Oke, shalom semuanya. Gimana teman-teman kabarnya? Luar biasa, biasa di luar. Lagi nggak oke, lagi KO. Apapun itu kita hari ini datang seperti tadi ya teman-teman bilang, God is good. Ya, jadi apapun keadaan kita datang ini bukan karena kita lagi ya kuat-kuatan, sok-sok kuat ya. Tapi kita ini kumpul hari ini karena kita tahu dengan segala keadaan yang lagi kita alami, kita butuh Tuhan. Amin. Dan perkenalkan sebentar, namaku Riko Karangetang. Tuhan percayakan saat ini untuk mengembalakan di Jakarta, nama gerejanya Muda. Ya, Sikanari menjadi utuh dan asli, dan senang sekali hari ini dipercayakan kembali untuk bisa berbagi isi hati Tuhan di CLCC. Tadi ada ibadah pertama sampai ketiga, dan hari ini bisa ketemu teman-teman di CLCC College, dan ini kehormatan tentunya buat aku untuk bisa perdana ini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan buat kalian dong. Hey, dan aku dikasih tema oleh CLCC tentang Thy Kingdom Come. Ini bicara tentang mendatangkan kerajaan. Ya, kerajaan sorga, kerajaan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Dan ada satu doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa kami. Teman-teman tahu doa itu ya? Ya, ada statement di doa itu adalah begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ada perkataan yang Tuhan ingin kita sampaikan waktu kita lagi berdoa kepada Dia. Yaitu apa? Datanglah kerajaanmu. Nah, kenapa penting untuk kita punya mindset dalam doa kita untuk selalu kita bilang datanglah kerajaanmu? Kenapa? Karena terkadang dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, bukan kerajaan Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita, tapi terkadang masih kerajaan diri kita sendiri. Karena bicara tentang kerajaan, ya bisa ditampilkan next slide. Ya, bicara tentang kerajaan ada beberapa hal yang ada dalam kerajaan, tapi aku coba tampilkan ada 3 di sini. Yaitu tentu namanya kerajaan, ada yang namanya rajanya. Dalam kerajaan ada rajanya, dalam kerajaan juga ada aturan. Dan juga ada rakyat atau umatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Waktu Tuhan katakan kita harus berdoa untuk mendatangkan kerajaan surga, kerajaan Allah ke dunia. Ini bicara tentang Yesus, Tuhanlah yang harus jadi raja dalam kehidupan kita. Di setiap aspek kehidupan kita. Karena terkadang dalam perjalanan kehidupan kita bukan Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Tapi terkadang ego kita yang bertahta. Kedagingan kita yang masih bertahta. Makanya penting buat kita semua untuk terus renungkan, kita untuk berdoa bahwa Tuhan datanglah kerajaan-Mu supaya kita nggak gagal fokus dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ya, terkadang masih kitanya yang lebih dominan daripada Tuhannya. Paulus mengatakan begini, Yesuslah yang kami beritakan. Kami semuanya adalah hamba-hamba Yesus, hamba-hambanya Tuhan. Tapi uniknya di beberapa tempat hamba kok lebih besar daripada Tuhannya. Ya, hadirilah. Datang, hadirlah. Wow, gede banget tuh foto pembicaranya. Ya, ada beberapa tempat yang begitu besar membesarkan para hamba-hamba Tuhannya. Bukan Tuhannya. Nah, ini jadi pengingat buat teman-teman juga yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih bekerja. Buat kita semua. Supaya pada akhirnya di dalam kehidupan kita yang harus bertata di hati kita adalah Yesus. Adalah Tuhan. Dan ini proses seumur hidup. Di mana Dia yang harus bertata sebagai raja dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini bicara tentang aturan, perintah. Tuhan menginginkan perintahnya, kehendaknya, keinginannya lah ya, yang harus bertata dalam kehidupan kita. Ya, kita ini manusia, apalagi anak muda, banyak keinginannya, betul? Banyak rencananya. Tapi ingat baik-baik teman-teman. Ya, pada akhirnya rencana Tuhanlah yang harus terlaksana dalam kehidupan kita. Perintah Tuhanlah yang harus kita ikuti. Ya, cuma terkadang begini. Kita suka melihat perintah Tuhan sebagai beban buat kita. Padahal adanya perintah yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk membebani kita, tapi untuk menjaga kita. Ya, teman-teman kalau sayang seseorang, gemoy. Ya, pernah sayang seseorang. Emang bisa ya sayang itu ya? Bisa lah, ya. Ya, sayang seseorang misalnya, teman-teman pasti akan kasih perintah. Ini bukan posesif ya, protektif nih ya. Tipis tuh, protektif atau posesif ya. Kamu nanti makan jangan banyak-banyak. Aduh, kasihan fakir-fakir miskin. Rohani sekali ya, enggak. Anak-anak terlantar ya, jangan ya. Ya, mungkin teman-teman akan kasih perintah ke orang yang kalian sayang. Gebetan mungkin. Apa? Untuk menjaga. Bukan untuk membebani dia, betul?
Sama juga Tuhan berikan perintahnya kepada kita untuk apa? Untuk menjaga kita, bukan untuk membebani kita. Tapi masalahnya kita lihat firman Tuhan, kita lihat perintah Tuhan sebagai beban. Padahal perintah Tuhan berikan kepada kita untuk menjaga kita. Ya, kalau orang tua yang sayang sama anaknya, rumahnya di pinggir jalan, gak mungkin dia gak kasih perintah ke anaknya masih kecil untuk main di jalanan. Dek, jangan main di pinggir jalan. Ke tengah jalan dong. Nggak mungkin. kurang tengah. Gagal lah. Pasti dikasih perintah supaya jangan main di jalanan. Mau tengah, mau pinggir, jangan pokoknya. Kenapa? Cinta. Jadi jangan heran kalau ada orang sekeliling kalian yang kasih perintah. Asik. Karena mereka cinta. Sedap. Hei, emang bisa ya secinta itu? Bisa lah. Ya. Jadi adanya perintah untuk menjaga. Nah, ini perlu kakak harus sampaikan. Kenapa? Karena dalam perjalanan teman-teman kuliah, bekerja, kadang kita suka lari dari Tuhan. Kenapa? Karena kita kecewa, agenda kita kok nggak terlaksana. Ya, bahkan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 33 ayat 10-11 katakan begini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tuhan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tapi keputusan Tuhan, rancangan Tuhanlah yang harus terlaksana. Jadi dalam kehidupan kita begini, terkadang Tuhan harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencananya. Makanya aku sering bilang gini, jawaban doa dari Tuhan itu selalu ada. Cuma kadang gak sesuai ekspektasi kita. Kita maunya jawabannya apa? Ya terus. Makanya pola doanya doa nodong. Tahu gak nodong ya? Tuhan, aku mau datang ke gereja, aku mau ke CLCC College kalau Tuhan jawab doaku. Tuhan aku nembak, kalau dia gak terima aku gak mau ke gereja nih. Ada urusannya kayak gitu. Ya kalau teman-teman nembak, ditolak, dia yang rugi ya. Ya gak sih? Nolak anak raja. Gila. Oh, ya, nembak lagi ditolak, dia yang rugi. Nolak anak raja. Tapi kalau ketiga kali nembak pasti ditolak, ngaca. Udah waktunya kita ngaca. Berbenah diri ya. Ya, kenapa? Karena sometimes rejection is new direction. Jadi kalau ditolak udah jangan melekat di situ, udahlah pindahlah. Ya, pertama boleh lah. Wah, kamu nolak anak raja. Kamu nggak tahu kamu anak raja, kamu yang rugi. Iya dong, confident. Kedua ditolak anak raja, ditolak. Tapi ketiga please ngaca, serius. Ya mungkin kamu cuma fokus sama tampakmu yang glowing, tapi kehidupan kamu nggak growing. Sedap. Ya, jadi itu kita harus perhatikan. Jadi hidup dalam perintah Tuhan, agendanya Tuhan. Karena ini penting teman-teman. Makanya tadi aku bilang, terkadang kita yang gagal paham. Tuhan tuh selalu jawab doa kita, cuman kadang gak sesuai ekspektasi kita. Kita maunya jawabannya ya. Padahal 3 jawaban lain selain ya dari Tuhan. Yang pertama slow. Artinya belum waktunya. Chill, santuy. Slow, belum waktunya. Makanya firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Yesus sering bilang kepada murid-muridnya ya, belum waktunya. Tapi ada statement dari Tuhan Yesus katakan begini, sudah waktunya. Jadi kadang dalam kehidupan kita belum waktunya. Jadi slow, santai. Di sini Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk setia. Waktu Tuhan katakan slow. Yang kedua, grow. Ya kenapa? Karena mungkin kitanya belum ready. Kalau kitanya belum ready, ya kita harus berubah. Kalau slow, kita harus setia. Kalau Tuhan katakan grow, kitanya harus berubah. Makanya 2 Petrus 3 ayat 9 kata begini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menginginkan kita binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Jadi janji Tuhan selalu ya dan amin. Kita anak-anak muda suka terobosan, tapi kok hidup terus bosan. Maunya diberkati, tapi gak mau dibenahi. Salahin Tuhan lagi. Mana janji manismu. Tua banget gue ya lagunya. Maaf. Mencinta doh. Kita komplain sama Tuhan, kenapa? Tuhan kenapa aku kayak gini? Kenapa aku belum ngalami janji Tuhan? Untung Tuhan nggak zaman sekarang jawabannya kayak gini. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya anakku. Belum waktunya. Kita belum siap. Makanya slow, yang kedua grow. Kitanya harus bertumbuh.
Yang ketiga selain jawaban iya, yaitu slow grow, ada jawaban Tuhan juga ini, no. Nah kita nggak suka dengan no-nya Tuhan kadang. Padahal di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Amin. Amin teman-teman. Jadi kita harus sepakati bahwa dialah raja dalam kehidupan kita. Raja yang bertahta dalam kehidupan kita. Dan di dalam kerajaannya ada perintahnya, ada agenda, ada rencananya. Jadi kita bersyukur sama Tuhan bukan hanya ketika Tuhan jawab doa kita. Tapi kita juga harus bersyukur ketika Tuhan tidak jawab doa kita. Karena kita percaya di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Karena bicara tentang hidup dalam kerajaan kita harus ikuti kehendaknya. Bukan kehendak kita. Makanya doanya jangan lagi nodong Tuhan. Tapi minta tolong sama Tuhan. Supaya kita hidup terus dalam rencananya. Percuma gak sih teman-teman punya pacar yang buat kamu jauh dari Tuhan? Mukanya sih estetik. Gue gak tahu kenapa orang sekarang cari pacar yang mukanya estetik. Kak aku mau sama dia kenapa mukanya estetik. Kak bodoh. Estetik gimana itu urusannya muka estetik? Ya. Supaya feed Instagram aku bagus kak, thread aku bagus, bodoh amat. Kita cari pacar bukan untuk kepentingan sosial media. Kita cari pacar untuk kepentingan kerajaan Allah. Sama-sama kita katakan gemoy. Oke. Jadi Tuhan yang harus bertata dalam kehidupan kita harus mencintai perintahnya dan inilah kita umatnya. Namanya umatnya, rakyat dari kerajaan, kita harus tunduk pada perintah raja kita. Jangan sebaliknya. Tuhan yang kita seret. Kitanya yang harus tunduk sama Tuhan, kitanya yang harus taat sama Tuhan. Dia yang raja dalam kehidupan kita. Makanya ini perjalanan seumur hidup buat kita semua. Di mana di hati kita, Tuhan menginginkan dia satu-satunya yang bertahta. Bukan mantan kita yang bertahta. Mantan kok di-maintain. Ini opo kita bahas apa ini? Baru satu slide loh. Guys. Aduh. Ya, jadi singkirkan mantanmu. Biarkan Tuhan yang bertahta. Amin. Colek kanan kiri. Katakan, emang bisa ya semantan itu. Semantan itu. Gue juga bingung mau ngomong apa. Aduh. Oke, amin. Nah, termasuk ya minggu ini teman-teman di CLCC membuat tema The Kingdom Come in My Family, di keluarga. Nah, tahu gak sih teman-teman, aku akan bahas hari ini sedikit berbeda dengan yang ada di ibadah 1, 2, 3. Bahkan ibadah 1, 2, 3 sebenarnya aku gak detail. Jadi bersyukurlah kalian hari ini, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, di ibadah 1, 2, 3 ya aku cuma sampaikan kenapanya. Tapi di sini aku akan sampaikan bagaimananya. Ya karena gini, hari ini aku berharap teman-teman nangkap maksud aku. Teman-teman di sini sebagai anak-anak muda yang jelas gini, teman-teman butuh rumah di luar rumah. Ya nggak sih? Tapi ini pesan kakak, tapi jangan jadikan rumahmu di luar rumah ini jadi tempat pelarianmu. Kamu harus kembali lagi ke rumah. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini sifatnya dua arah. Di tempat ini sebagai keluarga Tuhan dan juga kalian nanti akan bawa ini ke keluarga kalian. Kenapa? Nggak semua rumah menghasilkan atmosfer rumah, right? Semuanya suka sibuk masing-masing. Aku berkali-kali kalau layani retret, layani conference beberapa tempat gereja, setiap kali bahas tentang orang tua dan aku menjadi perwakilan suara dari ayah dan ibu anak-anak muda. Mereka hancur banget teman-teman. Kenapa generasi ini kalau aku sebut gini, homeless generation. Kok homeless generation? Homesick generation. Generasi yang apa? Kangen rumah. Tahu homesick ya? Dua kata kan? Home, rumah, sick, sakit. Rumah sakit. Waduh. Ya, masa generasi rumah sakit? Aduh. Jadi generasi yang merindukan rumah, homesick. Kenapa? Terkadang di rumahnya mereka nggak merasakan rumah. Makanya pentingnya keluarga Tuhan. Menjadi tempat di mana orang-orang yang nggak mendapatkan atmosfer rumah itu bisa mengalami rumah. Tapi bukan untuk lari dari rumah, hello. Untuk belajar jadi rumah, menerima rumah, belajar di rumah dan kembali lagi ke rumah. Amin. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 5 ayat 8 katakan begini. 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya.
Ya, nah masalahnya begini, kenapa kita nggak mau kadang berdiri buat keluarga kita, papa mama kita, kakak kita, adik kita? Kenapa? Nggak populer, nggak dipuji, nggak dapat pelukan. Di gereja enak dipeluk, ditepuk tangani, dikasih apresiasi. Di rumah boro-boro. Itu yang membuat pada akhirnya kita cari rumah di luar rumah. Ya, puji Tuhan kalau teman-teman larinya di keluarga Tuhan kayak gini. Coba kalau lari di tempat yang salah. Cari pacar yang salah. Nyaman sih kak. Ya, percuma nyaman kalau nggak bikin buat kamu aman. Cari yang bertumbuh dalam iman ya. Karena percuma nyaman tapi bikin kamu nggak aman. Betul? Kita kejarnya nyaman. Kenapa nggak dapat di rumah? Kak, dia terima aku apa adanya. Tapi kalau hidup kamu jadi berubah, jadi lebih buruk, tinggalkan dia. Tapi aku udah lama sama dia kak. Kamu sayang orangnya atau sayang sama waktunya? Kok jadi ngomongin ini ya? Oke. Tenang. Colek kanan kiri bilang emang bisa ya segitu gitu. Aduh. Next slide. Nah teman-teman, ini gambar yang mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media ya. Ya, dari generasi ke generasi ibadah 1, 2, 3 aku sampaikan ini. Aku coba menyampaikan berbagai generasi, dari generasi builders, generasi baby boomers, X, Y, Z sampai Alpha. Sekarang udah akan masuk ke generasi beta. Nah, perbedaan penanganan pola asuh itu ada di setiap generasinya. Zaman dulu teman-teman jangan salahkan ya, opung kalian, kakek, nenek, opa, oma kalian itu punya punya pola asuh yang mungkin sangat tegas. Karena mereka dididik sama siapa? Sama orang-orang yang militer mungkin, keras. Dan dulu works, teman-teman, asli. Aku dulu sekolah terlambat dipukul pakai penggaris tebalnya kayak gini. Emang bisa ya setebal ini? Bisa setebal itu. Patah-patah udah. Emang bisa sepatah itu? Patah kaki gua pokoknya. Pokoknya kayak dulu nggak ada yang kita dikit-dikit ngambek atau kita langsung lapor ke orang tua, nggak ada. Kita terima aja, kuku panjang dipukul. Wah parah dulu pola didik zaman dulu tuh parah. Aku waktu SD, di zaman aku kan generasi X. Parah banget, tapi sekarang udah beda tentunya teman-teman. Caranya berbeda. Ya generasi sekarang dibilang generasi apa? Strawberry. Kenapa dibilang generasi strawberry? Generasi yang kreatif, pinter. Tapi nggak suka dengan yang namanya tekanan, pressure. Nggak suka. Makanya aku berharap gini teman-teman, please, ini permohonan dari kakak. Nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada youth yang sempurna. Di sini kalian datang bukan untuk mencari sumber kasih. Dalam arti satu dengan yang lain, bukan. Ini sama-sama lagi belajar dalam mengasihi. Sumber kasih itu Tuhan. Supaya aku bilang ini supaya teman-teman gak dikit-dikit pindah gereja, pindah youth, dikit-dikit pahit lu orang atau pare. Somai lu, pahit-pahit mulu. Janganlah, udah. Teman-teman gak akan bisa bertumbuh kalau dikit-dikit pindah. Gak ada pertumbuhan kalau dikit-dikit pindah. Stay di sini. Jelas gak ada yang sempurna di sini. Teman-teman akan terluka di sini. Tapi justru disitulah teman-teman akan belajar mencinta. Tanpa luka, tanpa disakiti, teman-teman gak akan pernah belajar yang namanya mengasihi. Kita sering bilang kan, Tuhan aku menjadi seperti Kristus. Aku belajar mengasihi. Kamu akan disakiti. Kamu akan direndahkan untuk belajar hormat. Selalu kayak gitu. Nah sama juga, kalau teman-teman perhatikan ya, dari generasi ke generasi punya pola yang berbeda. Dulu mungkin berhasil, tapi sekarang gak bisa kita pakai lagi. Aku jujur aja sedih ketika generasi saat ini dibilang generasi strawberry. Tapi sisi lain aku juga seneng. Dalam arti gini, kalau generasi saat ini generasi yang gak suka dengan tekanan, pressure, gesekan. Justru disinilah aku bilang, generasi saat ini membutuhkan kasih Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya. Saking generasi saat ini membutuhkan yang namanya kasih, rumah. Tuhanlah solusinya. Keluarga Tuhanlah solusinya. Tapi ingat baik-baik, pengalaman kita mengalami kasih Tuhan di dalam keluarga Tuhan untuk membuat kita kembali lagi kepada keluarga kita sendiri. Cukup sakitnya di kita. Aku nggak bisa jamin loh teman-teman, papa mama kalian memahami hal ini. Orang tua kalian memahami hal ini. Tapi waktu teman-teman dengar kebenaran ini, setidaknya kita jadi orang ini mungkin. Supaya anak cucu kita atau orang lain di sekeliling kita nggak kena dampak dari luka yang kita terima. Ini efek dari luka. Luka kalau nggak disembuhkan akan melukai orang di masa depan. Luka akan mengubah seseorang menjadi pribadi yang bukan dia yang seharusnya. Kenapa ada orang yang posesif? Emang Tuhan ciptakan orang itu jadi posesif? Emang bisa ya seposesif itu?
posesif. Kenapa? Pasti ada luka. Makanya Yesus datang untuk memulihkan kita semua. Terus teman-teman sering bilang mungkin, tapi kan Tuhan mungkin gak pahami luka aku. Luka aku pemain bola tuh, luka aku tuh. Luka aku pemain bola ya. Emang Tuhan gak paham lukaku? Luka aku kan? Ya luka aku ya. Teman-teman, satu hal yang aku sangat suka dari Alkitab. Alkitab mencatat ini dalam Matius 27 ayat 34. Dikatakan begini. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecap, ia tidak mau meminumnya. Ya, ada dua macam cairan yang Yesus terima ketika dia di atas kayu salib. Sebelum dia katakan tetelestai, sudah selesai. Ada anggur yang bercampur empedu, anggur pahit, ada juga anggur asam. Anggur asam Yesus minum untuk mengenapi di Mazmur 69. Tapi waktu Yesus diberikan anggur bercampur empedu, anggur pahit, Yesus enggak minum. Kenapa? Ternyata ini alasannya. Karena ada khasiat dari anggur yang bercampur empedu. Apa itu khasiatnya? Mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa perih. Makanya waktu Yesus mengecap itu, dia enggak meminumnya. Supaya apa? Karya salibnya sempurna. Kalau kita bilang Tuhan enggak ngerti luka kita, Tuhan paham banget luka kita. Even perasaan sakit itu berkurang 0,001, dia nggak mau. Supaya apa? Karya salibnya sempurna. Semua dosa kita ditanggungnya, luka semua ditanggungnya. Makanya dia katakan tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah. Pernyataannya hanya bisa disampaikan saat itu oleh para seniman di zaman Yunani saat itu. Setiap kali mereka memahat patung, karyanya udah sempurna, mereka akan bilang tetelestai, sudah selesai, sempurna, nggak usah diganggu lagi, nggak usah ditambah-tambah lagi. Sama juga. Yesus terima semua dosa dari dunia. Luka dia terima semua. Waktu dikasih anggur bercampur empedu, dia nggak mau minum. Supaya apa? Rasa sakitnya sempurna dia terima. Supaya pada akhirnya gini, kita disembuhkannya oleh pribadinya. Kita nggak bisa lagi teman-teman healing di luar Tuhan. Hilang. Niatnya healing malah hilang. Pay letter bertambah lagi. Mama untuk Indodana tuh telepon mulu. Kok jadi promo? Nggak live di YouTube kan? Amin. Kita nggak bisa healing di luar Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah pencipta, hanya pencipta yang bisa sembuhkan ciptaannya. Amin teman-teman. Dan aku sering bilang begini, waktu itu nggak menyembuhkan. Waktu hanya menyembunyikan. Apa yang kita lakukan di dalam waktu yang Tuhan percayakan, itulah yang menyembuhkan kita. Makanya kita gak boleh lari lagi dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Amin teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat tadi gambar sebelumnya, bahwa setiap generasi punya cara yang berbeda-beda. Dan kita mungkin kena luka gara-gara apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tapi yang aku bilang, perhatikan statement selanjutnya. Sejarah kehidupan kita tidak dimulai ketika kita lahir ke dunia. Tapi sejarah kehidupan kita dimulai waktu Yesus datang ke dunia. Dan saat dia memilih kita. Kita boleh lahir dengan tahun yang berbeda-beda, generasi yang berbeda-beda. Orang tua yang berbeda-beda, jelas. Orang tuanya berbeda, pola asuhnya berbeda-beda. Tapi ingat baik-baik, sejarah kehidupan kita gak dimulai waktu kita lahir. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, dia mati untuk kita sebagai kita, sejarah kita startnya di sini. Ini tuh cinta. Setiap generasi punya film cinta semua. Romeo and Juliet, Gali dan Ratna, ada apa dengan cinta? Dilan dan Milea. Banyak film tentang cinta, tapi cinta yang sejati ada di kayu salib. Itu tuh cinta. Makanya Yesus mau kita arahnya ke sana. Supaya kita nggak gagal paham, supaya kita nggak cari lagi cinta di luar Tuhan. Makanya Firaun katakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, tapi Tuhan menyambutku. Artinya orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita bisa meninggalkan kita, bisa melukai kita. Tapi Alkitab menjamin Tuhan menyambut kita. Tuhan menerima kita. Tuhan merangkul kita. Amin teman-teman. Kolose 3 ayat 12-14 katakan begini. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Buat aku gini, bentuk terima kasih terbaik dari kehidupan kita adalah waktu kita terima dari Tuhan, itu juga akan kita kasih ke orang.
Tuhan sudah berikan kepada kita pengampunan. Pengampunan yang sama juga kita akan berikan kepada orang lain. Konsep terima, kita kasih. Amin teman-teman. Dan bicara tentang kasih tentunya sangat luas. Ini yang aku nggak bahas di ibadah 1, 2, 3 tadi. Aku ingin bahas ke teman-teman semua. Yang pertama, di dalam kasih ada yang namanya atensi atau perhatian. Saat ini teman-teman kita lagi kekurangan yang namanya hubungan saling. Biasanya fokusnya satu arah. Wah, mentor gue, pemimpin gue di gereja nggak perhatiin gue. Alkitab sering mencatat tentang hendaklah kamu saling memperhatikan. Saling berarti dua arah. Teman-teman kalau mau belajar menjadi rumah, mengalami rumah, entah di sini atau di keluarga kalian, jangan tuntut diperhatikan, belajar memperhatikan. Makanya atensi penting dalam hubungan. Kenapa? Tanpa saling memberi atensi, hubungan akan mudah basi. Satu arah, capek gak sih? Hubungan satu arah, capek banget. Lu doang yang kepoin, kamu di mana? Udah makan belum? Aku kasih tip buat cowok-cowok. Kalau ngedeketin cewek, jangan tanya udah makan belum. Tanya udah minum belum. Iya gak sih? Kalau tanya, kok kamu tanya udah minum belum? Karena aku tahu mungkin ada orang-orang di luar sana yang nanyain udah makan belum. Ya. Aku takut kamu keselak. Kasihan makan mulu gak minum-minum kan? Dia tanya udah minum belum? Cuaks. Ya, jadi kita perlu belajar untuk apa? Memberi atensi, saling ya. Karena kalau satu arah itu hubungan gampang, tanda kutip basi. Gampang hubungannya? Gampang hancur kalau cuma satu arah. Makanya dalam Tuhan, teman-teman, Tuhan itu terus berikan hubungannya, cintanya kepada kita. Tapi kita harus sadar itu dan kita harus saling mencintai. Ya, antara kita dan Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam kasih ada yang namanya faktor asumsi yang perlu kita manage. Apa itu asumsi? Asumsi itu kan praduga. Sesuatu yang belum terbukti benar, tapi kita anggap benar. Ada asumsi positif, ada asumsi negatif. Nah, berbahaya dalam hubungan, kita punya asumsi negatif. Kenapa penting kita untuk manage asumsi kita? Karena gini, asumsi itu membunuh relasi. Ya, baru berasumsi nih, dia kayaknya gak sayang sama gue deh. Masa tadi gue ke CLCC? Masa dia ngenegor gue, dia cuekin gue? Sombong banget. Papaku kayak gitu, udah gak sayang lagi ya sama aku. Baru asumsi. Papa udah gak peduli lagi sama aku. Baru asumsi. Apalagi kalau kita suka gosip. Ya, ada gospel ya, gosip seputar pelayanan ya. Gospel ya. Luar biasa itu guys. Ngomongin singkong bisa jadi kolak pisang. Itulah gosip. Digosok makin sip. Waduh, kacau. Ya, tahu gak sih dia? Masa sih? Makanya aku sering bilang, gosip akan berhenti di telinga orang benar. Ketika orang gosip, lu yakin? Lu rasain itu sendiri? Enggak sih kak, berasumsi. Ya udah jangan kayak gitu. Ini berbahaya, asumsi bisa membunuh relasi. Makanya kita harus latih supaya nggak berasumsi negatif. Dan kalaupun teman-teman ada asumsi yang teman-teman ada alasannya teman-teman berasumsi, solusinya di nomor 3, yaitu komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Dalam kasih ada komunikasi. Maka sesuatu yang mungkin teman-teman masih asumsikan, komunikasikan. Kenapa komunikasi penting? Perhatikan statement selanjutnya. Karena banyak hubungan yang rusak karena komunikasi. Tapi banyak hubungan yang pulih dengan komunikasi. Makanya masuk jurusan. Kenapa jadi promo jurusan gue? Ya, banyak hubungan yang rusak karena apa? Karena komunikasi. Tapi banyak hubungan yang pulih dengan komunikasi. Aku lagi layani jemaat di gereja kami juga kayak gini. Salah satunya mereka itu berapa hari lagi udah menikah. Terus mereka konflik. Dan mereka putuskan kita tidak lagi menikah. Kita akan melanjutkan pernikahan kita. Aku sewa salah satu hotel di daerah Bekasi. Kita ngobrol dari siang sampai malam. Aku cuma jadi pendengar di situ. Ya ketiga. Untuk mereka selesaikan. Dan selesai mereka sekarang hidupnya berbahagia sebagai keluarga. Dengan komunikasi. Nah, komunikasi pun punya strategi panjang juga. Tapi ini aku kasih tips buat kalian. Sedap. Nungguin ya. Jadi teman-teman perhatikan yang baik. Saat emosi kalian lagi tinggi, jangan buat keputusan apapun. Karena waktu emosi lagi tinggi, logika lagi turun. Nah, kita
Kita suka buat keputusan atau ngomong sesuatu, saya bisa begini. Kamu sudah enak bilang kita putus. Ya udah, putus. Ternyata belum siap aku, susah. Lagunya Komang lah, dengan lagunya apa lah, Komang Singkong apa lah itu. You trick my heart, bodoh amat. Ya, kenapa? Nyesel, kenapa nggak dipikirin baik-baik? Karena emosinya lagi tinggi, logika lagi turun, jangan buat putus apa-apa. Bahkan aku sering bilang gini, waktu kita lagi marah, kalau bisa jangan ngomong apa-apa, itu bahaya banget. Aku termasuk orang yang kalau lagi tersentuh pain bottom aku atau apa ya, tombol luka aku itu bisa ngomongnya, ini aku diem, aku pergi. Nah, ada beberapa orang kan yang maunya masalah itu selesai sekarang, ada kan? Ini bukan cewek cowok ada yang suka maunya sekarang, cewek juga ada yang suka maunya sekarang. Tapi ada cewek atau cowok yang nanti aja deh, kita paksain enggak sekarang. Teman-teman, perlu kedewasaan dalam hubungan. Karena sesuatu yang benar pun kita sampaikan di waktu yang salah, jadi salah. Gue kayak seminar dating gitu. Aduh, mana ini guys? Jadi harus ditahan. Ya komunikasi itu penting. Kalau kita bisa sampaikan sesuatu dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Santai. Ke papa, ke mama kalian pun demikian. Komunikasi kan kalian rasakan. Pokoknya papa ngerti. Papa banyak urusan, papa banyak kerjaan. Bukan berarti dia nggak peduli loh. Komunikasi pak, aku jujur kangen kayak kita dulu. Ma, aku pengen kayak kita dulu lagi deh. Suka jalan-jalan. Komunikasikan. Jangan berharap mereka bisa pahami sepenuhnya kondisi hati. Komunikasikan itu. Atau buat teman-teman yang nggak terbiasa membangun itu, chat aja. Ya, kalau chat kan suka gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting tersampaikan isi hati kalian. Asli. Aku nggak paksakan harus ngomong langsung, teman-teman beneran. Aku nggak paksakan harus ngomong langsung, nggak usah harus ngomong langsung. Tapi kalau teman nggak kuat dan itu baik. Oke. Kalau aku suka bilang gini, ada polanya. Ini pola dalam berkomunikasi dengan difficult conversation ya. Untuk orang yang kita rasa sulit untuk kita terhubung dengan mereka. Pertama, kayak orang tua ya. Teman-teman bisa gini bilang pertama, Pak, thank you ya buat selama ini udah sayang terus sama aku. Aku senang deh Papa selalu pada senang. Pak, aku mau ngomong deh. Tahu gak sih Pak, aku selama beberapa waktu ini lagi merasa kayak Papa gak punya waktu buat aku. Bapak utarakan semua yang kamu merasa buat terakhir. Tapi apapun itu, aku tetap bangga punya Papa kayak Papa. Enter tuh. Mana kayak gitu ya? Udah. Yang penting tersampaikan, terkomunikasikan. Itu penting banget. Ya. Karena gini agak unik buat kita anak Tuhan kadang ya. Lebih mudah kita ngomongin aku cinta kamu, I love you bestie. Ya ke orang di luar keluarga kita, tapi ke orang tua sendiri kadang susah banget ya. Pasti ngomong I love you ke mama. Ada aja kayak gitu. Tapi apakah itu buruk? Kan enggak. Itu baik banget. Amin teman-teman. Jadi poin yang ketiga, komunikasi yang pertama harus ada atensi. Terus yang kedua, manage asumsi kita supaya kita berasumsi positif. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, edukasi. Dalam keluarga Tuhan yang baik harus ada yang namanya edukasi, truth atau kebenaran. Jangan biarkan sesuatu yang salah. Tapi ini aku bilang, pastikan komunikasinya berjalan. Karena kita sibuk mengkoreksi, tapi nggak terkoneksi. Itu yang berbahaya. Ya kalau kita sibuk mengkoreksi tanpa terkoneksi, orang itu akan dengerin kita, terintimidasi. Sebaliknya kalau kita sudah terkoneksi dan kita mengkoreksi mereka terinspirasi. Itu bedanya. Ya makanya anak-anak muda, apalagi pelayanan muda ya, mereka itu butuh ya namanya tuntunan, bukan sekedar tuntutan. Tuntutan penting ada, pentingnya. Tapi kalau mereka nggak dituntut, mereka kabur. Sama juga, kita juga perlu yang namanya faktor edukasi di dalam kasih. Karena kadang kita suka salah, gue terima lu apa adanya, tapi lu biarin dia seadanya. Itu bukan cinta, sorry. Kasih yang benar gak akan biarkan kita seadanya. Kayak kasihnya Tuhan kepada kita. Dia menerima kita apa adanya, tapi dia gak akan biarkan kita seadanya. Dia terjebak dengan statement ini, it's okay not to be okay, right? Tapi kalau kita gak oke terus, kita asli. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi dia gak akan biarkan kita seadanya. Masa ada orang di jurang, udah mau jatuh, orang kalian sayang, udah mau jatuh jurang, kalian mau bilang gini, awas, enggak mungkin. Jurang, ada jurang, gagal, kita akan tarik dia. Kalau dalam kitab Yudas 1 ayat 22-23 bilang gini, tunjukkanlah belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu.
dan berikan kepada mereka keselamatan dengan cara merampas mereka dari api. Sometimes bentuk kasih dengan cara merampas. Kayak Tuhan yang rampas kita dari kegelapan. Amin. Kenapa edukasi penting di dalam kasih? Karena penerimaan tanpa didikan itu namanya pembiaran. Amin teman-teman. Yang kelima, apresiasi. Di dalam kasih ada yang namanya apresiasi. Nah ini kadang orang susah banget keluar dari mulut, ya, untuk memuji orang, untuk merayakan orang. Susah banget asli. Susah banget. Ya, kenapa? Jangankah aku nggak mau puji dia, nanti dia sombong. Lah, aku itu belum pernah menemukan orang yang overdosis gara-gara dipuji. Di jalanan di trotoar ada orang gini. Kenapa lu? Harus dipuji. Kagak ada orang overdosis gara-gara dipuji. Itu sesuatu yang baik yang dilakukan, apresiasi enggak? Termasuk orang tua kalian, di mana mereka lagi berusaha untuk terhubung dengan kalian. Bukan itu yang kalian doakan. Tuhan, aku pengen papa berubah. Papa ngecek kalian. Nah, udah di mana? Ih, papa apaan sih? Nih, Ali. Enggak Ali. Ali kamu gila kan? Kembali papa. Ah, papa aneh banget sih. Iya, papa. Bukan itu yang kalian doakan. Masalah begini, kita cenderung hanya mau mengapresiasi sesuatu yang besar. Kalau terkadang, perhatikan step selanjutnya. Terkadang Tuhan percayakan kepada kita perubahan yang kecil untuk membuat kita berlatih merayakan perubahan yang kecil itu. Sampai pada akhirnya kita dipercayakan Tuhan perubahan yang lebih besar. Makanya latihlah merayakan perubahan yang kecil, karena itu pintu menuju perubahan yang lebih besar. Namanya perubahan ya perubahan, kecil besar perubahan. Bilang, Pak, thank you ya. Papa udah nanyain aku senang banget. Buat Papa untuk mengusahakan tanya, nak udah ada di mana? Itu berat buat dia. Jangan salahkan orang tua kita kembali lagi kepada kesalahan yang sama. Kenapa? Kita nggak berhasil melihat itu sebagai perubahan. Kita nggak merayakan. Kenapa? Kita kadang menaruh level excellent kita terhadap orang lain. Level excellent itu 9. Dalam kacamata pun dia ini cuma 2. Tahu gak sih 2-nya dia ini berapa? 9 buat dia. Dan kalau kita nggak rayakan, jangan kembali kepada kesalahan yang sama. Kak, aku udah berhenti masturbasi. Berapa lama? 2 hari. Itu jeda. Bukan berhenti ya, jeda. Tapi buat dia 2 hari itu progres yang besar buat dia. Kak, aku udah berhenti narkoba 1 minggu. Paling 1 bulan juga jatuh lagi. Stop kayak gitu teman-teman. Ada orang datang udah lama ke gereja. Domba hilang datang. Anak hilang datang. Welcome anak hilang. Tuh, aku sedih banget. Surga bersuka cita, kok kita berduka cita. Rayakan bro, I miss you. Pak, thank you udah nemenin aku. Ma, thank you udah kabarin aku. Udah nanyain kabar aku. Rayakan teman-teman. Karena namanya perubahan ya tetap perubahan. Kayak ini, mangga kecil, mangga besar, sama-sama mangga gak sih? Teman-teman gak bilang mangga kecil apa durian kan? Enggak kan? Durian nih. Enggak. Lengkek. Nenas kayaknya. Kagak. Mangga kecil ya mangga. Sama juga perubahan kecil ya perubahan. Maka terkadang Tuhan gak langsung berikan kepada kita perubahan yang lebih besar. Tuhan percayakan kepada kita perubahan yang kecil supaya kita terlatih merayakan perubahan yang kecil sampai pada akhirnya Tuhan percayakan kepada kita perubahan yang lebih besar. Amin. Dan yang terakhir, manage ekspektasi. Dalam kasih ini pada akhirnya yang kuncinya. Kita harus manage ekspektasi kita. Nah, terkadang kita terluka karena ekspektasi. Ekspektasi kita adalah apa? Ingin merubah orang. Salah besar. Kita mengasihi orang bukan untuk mengubah dia. No. Kita mengasihi karena Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi. Bagian mengubah itu bagiannya Tuhan. Bagi kita adalah mengasihi. Karena kalau nggak teman-teman akan terluka. Karena begini konsepnya. Jarak antara ekspektasi dan realita. Demikianlah jarak kecewa kita. Gak ada jaminan orang yang kita cintai akan berubah. Gak ada jaminan. Makanya tetaplah berbuah bahkan saat keadaan belum berubah. Kalian pulang dari tempat ini, bikin kopi buat papa mama, beliin sesuatu buat mereka, bukan supaya mereka berubah. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan punya bentuk, cara, dan waktunya Tuhan. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Amin teman-teman. Teman-teman siap belajar untuk menjadi rumah. Tempat ini aku berharap untuk menemukan itu. Tapi ingat yang baik, jangan lari dari rumah. Kembali ke rumah kalian. Karena bisa jadi orang tua kalian membutuhkan ini. Karena mereka tidak dapatkan itu di keluarga mereka, di orang tua mereka. Makanya jangan sibuk menantikan jawaban. Belajar untuk hidup sebagai jawaban.